Seorang pria ambisius yang secara mendadak ingin membuka restoran, tapi memperkerjakan para nenek sebagai koki. Sejak kecil, Joy memang sangat suka sekali dengan makanan. Ketertarikan Joy terhadap kuliner tentu saja diturunkan dari nenek dan ibunya. Setiap hari, Joy selalu dimasakkan makanan yang lezat dan sang nenek menyebutkan bahwa apapun yang kita makan adalah bentuk dari ungkapan cinta dari keluarga. Namun 40 tahun kemudian, semua masakan dari ibunya hanyalah tinggal menjadi kenangan. Karena ibunya meninggal dunia menyusul sang nenek yang sudah lama meninggal terlebih dahulu. Saat ini hanya Bruno sahabatnya lah yang selalu hadir untuk Joy karena memang mereka sudah lama bertetangga dan bersahabat. Joy mencoba memasak kembali makanan nenek dan ibunya untuk merasakan cinta, namun sayang Joy tidak bisa memasak dengan rasa yang serupa. Alhasil Joy pun membawa makanan ke rumah Bruno dan mengajak mereka makan bersama. Setidaknya Joy masih bisa merasakan kehadiran cinta dari sahabatnya. Semenjak ibunya meninggal, hidup pria ini terasa sepi dan hampa. Setiap hari ia hanya bekerja dan pulang. Bahkan sesekali Joy mengunjungi sahabat ibunya yang kini tinggal di panti jompo. Ternyata saat ini Joy mendapat kabar bahwa ibunya sempat membuatkan surat terakhir sebelum meninggal. Tapi Joy tidak mau langsung membukanya. Saat Joy bertukar pikiran dengan sahabatnya, mereka memberikan saran kepada Joy untuk mengatur ulang hidupnya dan memulai hal baru. Akhirnya Joy pun mencoba untuk datang kembali ke sebuah pulau tempat neneknya sering mengajak Joy ke sana saat masih kecil. Di pasar inilah ibu dan nenek Joy sering membeli bahan makanan untuk masakan di rumah mereka. Sungguh kebetulan di sini Joy juga bertemu dengan teman masa kecilnya, Olivia. Ternyata Olivia juga sedang menemani seorang nenek tua yang tinggal sendiri di sebelah rumahnya. Karena tidak punya banyak waktu, mereka pun harus berpisah. Tapi saat Joy pulang, ia melihat ada sebuah bangunan restoran yang dijual. Lalu setelah pulang dari pulau tadi, Joy menyampaikan hal yang mengejutkan kepada dua sahabatnya bahwa ia telah membeli sebuah restoran yang baru saja dilihatnya dan akan membuka restoran baru menggunakan uang asuransi ibunya. Pria ini secara mendadak baru membeli sebuah restoran bekas dan saat Joy memperlihatkannya kepada sahabatnya, terlihat mereka cukup kaget melihat kondisi tempat ini seperti gudang yang terbengkalai. Dengan entengnya Joy mengatakan bahwa ia akan membangun kembali tempat ini dan berharap pada Bruno bisa membantunya karena kebetulan Bruno adalah seorang kontraktor. Bruno sempat berpikir bahwa Joy sudah gila pada awalnya karena ingin membuka restoran secara mendadak tanpa rencana. Tapi pada akhirnya seorang sahabat pasti akan saling membantu. Namun saat mereka mulai pekerjaan, terlihat beberapa warlock tidak suka dengan rencana mereka. Saat Joy berkunjung ke pasar lokal di sini, ada salah satu pedagang yang mengatakan bahwa mereka tidak suka Joy membuka restoran di tempat itu karena sebelumnya tempat itu adalah restoran yang sakral bagi warga pulau ini. Tapi sekarang Joy malah merombaknya. Tapi tentu saja Joy tidak peduli dan akan meneruskan rencananya. Lalu untuk membuka restoran tentu saja mereka butuh koki. Dan ide gila Joy lainnya adalah ingin menjadikan para nenek yang pintar memasak menjadi koki, dan salah satu orang pilihannya adalah sahabat ibunya yang tinggal di panti jompo. Dan teman masa kecil Joy juga mengajak seorang nenek tetangganya. Tak lupa Joy juga memposting lowongan pekerjaan bagi nenek di situs online. Dan ternyata ada satu nenek yang tertarik dan ingin mendaftar di restoran ini. Setelah terdapat 3 orang nenek yang akan menjadi calon koki, Joy pun mempersilahkan mereka untuk memasak makanan andalan keluarga mereka. Joy sengaja ingin memperkerjakan para nenek untuk menghadirkan masakan rumahan yang dibuat dengan cinta para nenek di restorannya. Setelah masakan uji coba siap dan Joy mencicipinya, ternyata rasanya sangat luar biasa lezat dan Joy memutuskan untuk menerima mereka semua. Namun karena semua nenek yang diterimanya tidak ada yang bisa membuat hidangan penutup, partner Joy menyarankan Joy untuk mencari nenek yang bisa membuat dessert. Dan ia pun teringat salah satu teman ibunya yang bisa membuat makanan penutup lalu mencoba mengajaknya. Para nenek yang akan menjadi koki di restoran ini pun berkumpul dan orang terakhir yang datang adalah Jia, yang dimana nenek Jia akan menjadi koki spesialis yang akan menjadi andalan di restoran ini, dan nenek yang lain akan dipersilahkan membuat saus yang akan menjadi andalan di restoran ini. Lalu nenek Jia yang akan mencicipi saus buatan mereka. Setelah mencoba, Jia benar-benar kagum karena semua saus yang dibuat sangat lezat, sehingga mereka pun akan merotasi dan mengganti saus setiap minggunya. Tapi nenek Roberta dan Antonella malah bertengkar karena rebutan ingin saus mereka yang disajikan di minggu pembukaan. Bahkan mereka sampai menghina tempat asal mereka dan sampai-sampai mereka berkelahi dan membuat oven terbakar. Untunglah pemadam kebakaran cepat datang, namun Joy bisa jadi dalam masalah karena inspektor akan datang dalam waktu dekat, dan jika inspektor melihat dapur terbakar, tentu saja restoran mereka tidak akan diberikan izin untuk buka. Walaupun Joy dan temannya sudah berusaha membereskan tempat ini dengan cepat, tapi waktu mereka tidak cukup sehingga saat inspektor datang, tentu saja hasil yang mereka dapat tidak sesuai harapan. Kali ini mereka tidak lolos uji kelayakan karena bekas kebakaran dan mereka harus mendaftar ulang tahun depan. Bruno yang sudah membantu Joy membuka tempat ini sangat marah setelah tahu tempat ini habis terbakar dan Joy tidak memberitahukannya. Adu mulut antar mereka pun tidak dapat dihindarkan. Nenek ini pun berdoa berharap akan ada keajaiban datang agar restoran mereka bisa mendapat izin untuk segera dibuka. Lalu tak lama Olivia datang bersama inspektor yang sebelumnya menguji bangunan restoran mereka. Ternyata inspektor ini sengaja menyulitkan Joy karena berharap uang suap. Olivia yang merupakan seorang
seorang pengacara, berhasil mengungkap itu dan akhirnya mereka pun mendapat izin untuk membuka usaha di bangunan ini. Beruntung sekali Joy bisa bertemu kembali dengan teman masa kecilnya ini dan ternyata Joy dan Olivia sempat berpacaran saat masih SMA. Namun Joy sempat membuat kesalahan dan di momen inilah Joy meminta maaf atas kesalahan masa lalunya. Setelah berita baik terkait perizinan tempat usaha mereka, Joy pun menemui Bruno dan meminta maaf atas semua perbuatannya yang tidak transparan dan meminta Bruno untuk kembali membangun restoran ini bersamanya. Akhirnya restoran yang sudah lama mereka siapkan ini akan segera buka besok dan para nenek ini sudah sangat bersemangat untuk menyajikan makanan buatan mereka kepada para pengunjung. Bahkan para nenek ini pun sampai pergi ke salon demi memperbaiki penampilan mereka saat restoran buka besok. Semua sudah sangat bersemangat untuk menyambut pembukaan restoran mereka dan akhirnya hari ini secara resmi Joy membuka restoran keluarga yang diimpikannya. Namun hari sial tidak ada di kalender karena hari pembukaan mereka malah dibarengi dengan badai besar. Alhasil satu-satunya pelanggan di hari pembukaan mereka hanyalah Bruno yang juga bagian dari tim yang membuka restoran ini. Hari demi hari mereka lewati tapi tetap saja tidak ada satupun pengunjung yang datang. Para nenek ini sangat kecewa padahal mereka sudah bersemangat sekali menyajikan masakan mereka. Sebagai owner, Joy juga berusaha menghubungi semua reviewer makanan untuk datang ke restorannya. Dan yang tidak Joy tahu bahwa ternyata warga sekitar banyak yang tak suka akan kehadiran restorannya. Situasi juga semakin buruk karena tidak ada satupun reviewer dan media yang menerima tawaran Joy untuk meliput restorannya. Walaupun tidak ada pengunjung, Joy tetap memberikan gaji kepada para nenek yang bekerja bersamanya. Salah satu nenek pun turut prihatin terhadap kondisi ini dan ia pun memberikan saran kepada Joy. Jika memang tidak ada pengunjung dan media yang datang, alangkah baiknya jika Joy mencoba dirinya lah yang datang kepada mereka. Tentu saja Joy menanggapi dengan serius saran itu dan ia pun datang ke stasiun TV dan media yang cukup ternama dalam membahas makanan di kota ini. Karena restoran yang dibukanya sangat sepi dan tidak ada pengunjung setelah 1 bulan buka, akhirnya Joy nekat datang ke kantor sebuah TV dan media kuliner untuk membawa makanannya ke sana. Joy berharap orang ini mau mereview restorannya. Walaupun influencer ini masih menolak, tapi terlihat ia cukup tertarik dengan konsep restoran yang dibuat Joy. Para nenek yang bekerja untuk Joy pun terlihat saling menguatkan diri mereka karena ternyata mereka sudah menganggap satu sama lain sebagai keluarga. Sebab sebelum mereka ada di sini, mereka hanyalah nenek biasa yang tak dianggap orang. Joy pun akhirnya datang dan memberitahukan bahwa restoran mereka sudah tidak ada harapan lagi dan akan segera tutup minggu ini. Agar bahan makanan tidak sia-sia, Joy meminta semua orang di sini mengajak rekan dan keluarganya untuk makan malam secara gratis bersama-sama. Sungguh disayangkan restoran ini baru ramai di hari terakhirnya dan orang yang hadir pun hanyalah teman dekat dan keluarga. Salah satu warga lokal yang awalnya tak suka tempat ini buka pun akhirnya hadir dan meminta maaf karena ternyata ia sudah menghasut orang untuk tidak datang. Namun Joy tetap menerimanya dengan baik dan mengajaknya makan bersama. Para koki nenek-nenek ini sangat bersemangat sekali menyajikan makanan untuk terakhir kalinya di restoran mereka. Sayang sekali restoran ini bangkrut dalam 1 bulan karena sepi. Dan hari ini sebagai penutupan mereka mengundang semua keluarga untuk makan bersama agar bahan makanan tidak sia-sia. Terlihat semua orang sangat menyukai makanan mereka dan mengatakan bahwa makanan buatan para nenek ini sangat lezat. Tapi walaupun begitu restoran ini tetap harus tutup dan Joy terlihat sangat kecewa karena ia sudah mempertaruhkan hidupnya untuk ini. Namun saat Joy sudah pasrah, ternyata sahabatnya datang membawa kabar baik. Ternyata di antara semua orang yang datang ke pesta penutupannya, ada seorang asisten pengulas makanan paling ternama di kota ini datang diam-diam dan setelah mencicipi makanan para nenek, pengulas itu sangat terpukau dan mengatakan semua cita rasa makanan di restoran Joy seperti cinta yang tulus dari keluarga. Karena pada masa ini ulasan makanan sangat berdampak, akhirnya Joy ingin membuka kembali restoran yang baru saja ia tutup setelah buka 1 bulan. Para nenek yang sudah kembali ke kehidupannya masing-masing dikumpulkan kembali dan ternyata hari di mana restoran ini dibuka kembali sangatlah ramai dan pada akhirnya Joy berhasil membuka restoran impiannya. Tentu saja ibunya dan neneknya Joy di alam sana sangat bangga melihat pencapaian Joy saat ini. Joy pun juga akhirnya membuka surat terakhir dari ibunya yang ternyata isinya adalah semua resep masakan ibunya dan neneknya. Terlihat Joy pun langsung membuat masakan itu untuk mengenang kembali ibu dan neneknya.